Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ketemu lagi dengan saya Bang Jack. Saya ucapkan sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena ini adalah pertama kali pertemuan kita setelah Lebaran. Oke, tanpa panjang lebar, kawan-kawan semua, pertemuan kali ini kita akan membahas soal TO skolastik, ya, TPS, subtesnya yang penalaran umum di TO ke-11. Mungkin kawan-kawan sudah mengerjakan di rumah. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan nomor 1, kawan-kawan. Nomor 1, berdasarkan paragraf di atas, manakah pernyataan yang benar? Kawan-kawan lihat A, pemerintah membantah bahwa terbitnya Perpres 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing mempermudah prosedur. Apakah betul? Kawan-kawan lihat di paragraf pertama itu kalimat yang terakhir, kan? Di kalimat terakhir lihat, Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim hanya mempermudah prosedur. Justru mempermudah prosedur, bukan membantah mempermudah prosedur. Jadi jelas A salah. B, Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim hanya mempermudah syarat orang asing bekerja di Indonesia. Kembali lagi ke kalimat yang tadi, Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim hanya mempermudah prosedur, tapi syarat orang asing bekerja di Indonesia diperketat. Jadi prosedur itu dipermudah, syaratnya justru yang diperketat. Sehingga B jelas salah. Kalau B kan dia mempermudah syarat, ya. Jelas salah. B. C, adanya kemudahan yang diberikan kepada para pekerja adalah dampak yang ditakutkan dari terbitnya Perpres tahun 2012 tentang tenaga kerja asing. Yang C. Jadi dampak yang ditakutkan adalah betul, cuman di sini yang C itu para pekerja nih. Maksud para pekerja ini sih kalau misalnya melihat si kalimat maksudnya ke para pekerja asing, ya. Cuman kita lihat dulu nih, anggap dulu dia para pekerja asing. Kalau para pekerja asing jelas benar. Kenapa? Lihat kalimat kedua. Para pekerja lokal khawatir lapangan kerja akan tergerus karena adanya kemudahan diberikan kepada para pekerja asing, maksudnya gitu kan? Seperti itu. Jadi itu benar-benar ditakutkan oleh si para pekerja asing. Terhadap para pekerja asing gitu, ya. Seperti itu. Jadi C mungkin, C agak mungkin. Cuma tadi, ya, lihat di para pekerjanya. Kita lihat D nanti, D sama E nya, apakah D sama E lebih benar? C itu benar nih. Jadi kan si para pekerja lokal takut bahwa si Perpres ini itu mempermudah si tenaga kerja asing, kan? Nah, dampaknya itu tidak ditakutkan oleh para pekerja lokal. Di paragraf si 1 ini yang dijelaskan secara khusus di kalimat kedua. Nah, cuman logikanya di sini yang C itu adanya kemudahan yang diberikan kepada para pekerja adalah dampak yang ditakutkan. Nah, para pekerja harusnya kan para pekerja asing nih. Cuman di sini tidak ada kata asingnya. Tetapi pada kalimat yang kedua di paragraf 1 ini juga sama, tidak ngomongin ada kata pekerja asingnya. Coba baca baik-baik. Para pekerja lokal khawatir lapangan kerja akan tergerus karena ada kemudahan yang diberikan kepada para pekerja. Maksudnya ya para pekerja asing kan di situ pun gitu loh. Oke, C nih kita tandai dulu. Kalau D sama E ada yang lebih benar. Tadi C itu kelemahannya tidak ada kata asingnya gitu, ya. Harusnya adanya kemudahan yang diberikan kepada para pekerja asing. Kita lihat dulu secara harfiah bahwa di situ tidak ada kata asingnya, harusnya ada asingnya. Nah, seperti itu yang C gitu. Kita tadi dulu, tapi ya secara makna dia benar. Oke, tapi secara harfiah ada kekurangan kata asing. Tapi tandai dulu. Kita lihat ke D. Perpres 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing yang baru ditekan Presiden Joko Widodo pada bulan lalu akan menggerus pekerja lokal. Jadi yang D itu dia si Perpres itu dia akan menggerus si para pekerja lokal. Kawan-kawan, si Perpres ini dia belum
belum terasa dampaknya, belum akan menggerus, tapi dikhawatirkan oleh para pekerja lokal. Berarti kalau dikhawatirkan oleh para pekerja lokal, penggerusan tenaga kerja oleh tenaga kerja asing ini belum ada, gitu loh, belum terjadi. Oke, sehingga yang D secara logika jelas salah ya. Ini masih dikhawatirkan, berarti kemungkinannya belum akan terjadi gitu loh. Masih dikhawatirkan. D jelas salah. Yang E, kemudahan yang diberikan kepada para pekerja asing akibat dari terbitnya Perpres 20 tahun 2012 tentang kerja asing diklaim Kementerian Ketenagakerjaan. Kawan-kawan, yang diklaim Kementerian tadi kalimat terakhir tadi itu adalah prosedurnya. Oke ya, bukan kemudahan yang langsung diberikan kepada para pekerja asing. Sementara syaratnya itu justru diperketat, itu klaim dari si Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga jelas E salah. Berarti jelas ya, yang C benar. Yang C benar. Yang dimaksud dengan para pekerja di sana itu berarti merujuk pada para pekerja asing. Oke, jadi maksud yang C itu adalah adanya kemudahan yang diberikan kepada para pekerja asing adalah dampak yang ditakutkan diterbitnya Perpres 20 tahun 2015 tentang tenaga kerja asing. Itu maksud yang C. Jadi jawabannya jelaslah C. Lanjut nomor 2. Nomor 2 itu adalah berdasarkan paragraf 2 di atas, manakah simpulan yang benar? Kita lihat paragraf kedua. Peningkatan jumlah tenaga kerja akibat dari meningkatnya pekerja asal Cina yang datang ke Indonesia. Jadi adanya peningkatan jumlah tenaga kerja akibat dari meningkatnya pekerja asal Cina yang datang ke Indonesia. Kawan-kawan, kalau logikanya adalah A, berarti tenaga kerja itu meningkat gara-gara para pekerja Cina datang ke Indonesia. Justru di sini salah, gitu loh. Kenapa salah? Peningkatan tenaga kerja ini, peningkat jumlah tenaga kerja akibat dari meningkatnya pekerja asal Cina yang datang ke Indonesia, justru ini salah. Kita lihat baik-baik kawan-kawan. Yang meningkat itu adalah jumlah TKA, ya, bukan jumlah tenaga kerja Indonesianya. Lihat baik-baik pada kalimat kedua, ya, kalimat kedua itu di paragraf kedua. Berdasarkan data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 2007. Peningkatannya gitu ya, peningkatan tenaga kerja, bukan hanya tenaga kerja saja. Kalau tenaga kerja saja berarti termasuk TKI-nya, tenaga kerja Indonesia-nya plus TKA-nya. Sehingga si A kita anggap kurang betul karena yang di sini meningkat adalah si TKA-nya. Sementara kalau hanya tenaga kerja berarti itu ada TKA, ada TKI. Si A jelas kurang tepat. Si B, izin yang sudah habis tetapi masih bekerja dan adanya tenaga kerja asing di sektor unskilled merupakan pelanggaran yang banyak dilakukan para pekerja yang ada di Indonesia. B juga salah. Lihat baik-baik kata para pekerja yang ada di Indonesia. Berarti kalau para pekerja Indonesia itu keseluruhan tenaga kerja asingnya, tenaga kerja Indonesianya. Padahal yang mengharuskan izin tinggal, ya, itu hanya tenaga kerja asing saja. Gitu loh. Hanya tenaga kerja asing saja. Itu logika yang pertama. Kenapa si B jadi salah? Oke. Yang kedua, pelanggaran yang seperti ini juga mungkin tidak hanya ada di Indonesia, mungkin juga ada di luar negeri. Tapi yang paling pasti adalah logika yang pertama. Kalau si B ini menyatakan semua pekerja, padahal yang butuh izin itu adalah si para pekerja asing. Harusnya begini kalau si B mau benar. Izin yang sudah habis tetapi masih bekerja dan adanya tenaga kerja asing di sektor unskilled merupakan pelanggaran yang dilakukan para pekerja asing yang ada di Indonesia. Harusnya seperti itu dulu ya. Itu jadi logika pertama itu. Logika yang kedua tadi bahwa
si pelanggan seperti ini tidak hanya ada di Indonesia. Oke, cuman kalau misalkan ternyata nanti ada jawaban yang kurang tepat, yang B mungkin kita masih bisa sudon ke tadi. Maksud para pekerja di sana adalah para pekerja asing. Kalau si C, B, dan E nanti tidak ada yang tepat ya. Baik, kita lihat ke yang C. Ombudsman RI dalam hasil investigasinya menyatakan bahwa pekerja dari Cina yang mendominasi pelanggaran. Ombudsman RI, kita lihat Ombudsman RI itu berarti ngelihatnya dari berarti lihat di kalimat pertama. Namun di sisi lain, Ombudsman RI dalam hasil kajian banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan pekerja asing. Di antaranya masalah izin yang sudah habis namun masih bekerja, dan ada tenaga kerja asing di sektor unskilled. Itu ya, gitu loh. Jadi hasil investigasinya itu adalah banyak pelanggaran yang dilakukan pekerja asing, tidak spesifik bahwa para pekerja Cina itu mendominasi pelanggaran. Oke. Jadi C salah. Kenapa? Karena di tadi kalimat pertama tidak ngomongin secara spesifik bahwa si pekerja asing asal Cina lah yang banyak melakukan pelanggaran. Si Ombudsman hanya menyatakan bahwa hasil investigasinya banyak menemukan pelanggaran dilakukan oleh pekerja asing. Oke. Si C berarti kurang tepat. Kita lihat yang D. Berdasar temuan Ombudsman RI, banyak pelanggaran dilakukan oleh TKA seiring meningkatnya jumlah TKA masuk Indonesia. Di situ kalimat pertama ada ya. Kalimat pertama jelas ada, gitu loh. Banyak pelanggaran, ditambah lagi ya memang di kalimat keduanya kata si kementerian jumlah TKA mengalami peningkatan. Berarti benar. Berdasarkan temuan Ombudsman, si pelanggaran ini banyak dilakukan oleh tenaga kerja asing. Oke, seiring apa? Seiring memang tadi seiring si TKA yang masuk ke Indonesia itu meningkat. Sehingga D logikanya benar nih ya. Logikanya benar, kesimpulannya benar. Ya, pelanggaran itu dilakukan oleh TKA dan kebetulan memang TKA di Indonesia meningkat seiring itu kan berbarengan gitu ya. Jadi tidak bertentangan, benar, karena memang benar ada pajak pelanggaran ditemukan oleh Ombudsman, dan pelanggaran itu bersamaan dengan meningkatnya tenaga kerja asing yang masuk Indonesia. Jadi D oke, tepat, tidak ada masalah. Kita lihat E dulu ya. Tahun 2018 jumlah total tenaga kerja asing Indonesia mencapai 85.974. Tahun 2018. Oke. Betulkah itu 2018? Kawan-kawan, kalau kalian lihat hingga tahun lalu jumlah total tenaga kerja asing Indonesia mencapai 85.000, benar itu. Tapi lihat, di sini tahun lalu. Berita ini tahun 2018 kan? Gitu loh, tahun 2018. Kan di sini terbitnya Perpres 20 tahun 2012. 2012 dari kemungkinannya kan? Nah, sementara ya yang di kalimat terakhir, kembali logikanya, ini berita kemungkinan terbit tahun 2018 karena membicarakan tentang Perpres yang memang terbit tahun 2018. Itu logika pertama. Terus lihat kalimat terakhir pada paragraf kedua. Kalimat yang sebelum terakhirnya tuh, berarti 1, 2, kalimat ketiga. Hingga tahun lalu. Nah, pas waktu berita diterbitkan, itu dia ngomong bahwa tahun lalu. Nah, tahun lalu berarti tahun 2018 dong. Ya kan, berarti tahun 2017. Sehingga yang E jelas salah. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor ketiga. Baik, kita beralih ke nomor ketiga. Berdasarkan tabel 1 di atas, manakah pernyataan yang tidak benar? Kita mencari pernyataan yang tidak benar, kawan-kawan. Kita lihat yang A. Tanpa Jepang, jumlah TKA Cina tidak lebih besar dibanding akumulasi negara-negara yang tersisa. Ingat, kita cari yang tidak benar ya. A. Katanya tanpa Jepang. Lihat di tabelnya, Jepangnya kita singkirin. TKA Cina tidak lebih besar dibanding akumulasi negara tersisa. Berarti si Cina itu kan 24.804. Oke.
kita akumulasikan si Korea, India, terus Malaysia, Filipina, terus itu ada Australia, terus ada Amerika, ada Inggris, ada Singapura. Oke, itu bendera-benderanya seperti itu. Baik, kawan-kawan, kalau kita sekilas nih ya, kita sekilas di akumulasikan yang ribuannya aja. Tadi si Cina 24.000. Nah, tanpa Jepang nih, Korea 9.000 tambah India 6.000 berarti 15.000. Terus si Malaysia 4.000 berarti 19.000. Tambah Filipina 3.000-an itu berarti 19.000 22.000. Tambah si Australia 2.000 udah 24.000. Tambah si Amerika 2.000 udah 26.000. Berarti jelas ini benar. Jadi TKA Cina tidak lebih besar dibanding akumulasi negara-negara yang tersisa tanpa Jepang. Ya, berarti itu benar. Oke, sehingga A salah. B, jumlah akumulasi TKA Cina dan Jepang melebihi jumlah akumulasi negara-negara lainnya. Kalau lihat tadi ya, sampai dengan si Amerika tadi kan tanpa Jepang nih, berarti harus tanpa Jepang. Dengan Amerika itu sudah 26.000, ditambah Inggris 2.000-an berarti 28.000, ditambah si Singapura 1.000 berarti 29.000-an. Nah, sementara kalau si Cina dan Jepang disatuin, Cina 24.000, si Jepang 13.000. Berarti itu sudah 37.000-an lebih. Itu yang kita ribuannya aja ya. Jadi jelas benar, yang B benar bahwa jumlah akumulasi TKA Cina dan Jepang itu melebihi jumlah akumulasi negara-negara lainnya. Berarti B benar. C, jumlah TKA yang berasal dari benua Asia yang masuk ke Indonesia lebih dari 50% dari total keseluruhan jumlah TKA yang berasal dari benua Asia. Oke, kita lihat jumlah TKA-nya. Cina 24.000, berarti yang bukan, sorry sebentar. Kawan-kawan lihat terus si benderanya, berarti yang bukan dari Asia itu adalah si Australia. Ya, Australia yang 2.600-an, terus si Amerika 2.500-an, terus si Inggris 2.000-an. Ya, seperti itu yang bukan dari benua Asia. Sementara sisanya adalah benua Asia. Berarti jelas ya, C benar gitu loh. Lebih dari 50% gitu loh. Yang si itu aja, yang si di luar benua Asia itu hanya 6.000-an. Yang ribuannya aja nih ya, 6.000-an, kalau ditambahin yang ratusannya udah 7.000-an lebih lah. Sementara si Cina aja udah 24.000. Belum lagi Jepang, belum lagi ini, berarti benar. Lebih dari 50% dari total keseluruhan yang berasal dari benua Asia. Berarti saya salah, karena kita nyarinya bukan yang benar, nyari yang tidak benar. Yang D, pada tahun 2018 pekerja asal Cina mendominasi TKA yang masuk Indonesia dengan jumlah 24.804. Kawan-kawan kalau lihat tabel ini kan sampai 2017, gitu ya, sampai dengan 2017, bukan 2018. Berarti jelas yang D salah. Datanya sih benar tapi tahunnya salah. Nah, berarti D benar nih kemungkinan, maksudnya tidak benar ya. Kita kan tidak benar, berarti D ada kemungkinan jawaban benar. Kita lihat E dulu. Negara yang jumlah pekerjanya paling sedikit masuk ke Indonesia ada negara yang berasal dari benua Asia. Betul, Singapura. Itu benua Asia kan? Itu Singapura paling sedikit 1.900-an. Gitu loh. Berarti E betul, sehingga E bukan jawaban yang tepat karena kita mencari jawaban yang tidak benar. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 4. Fakta yang tidak benar tentang TKA pada baca di atas. Oke, fakta yang tidak benar. Sebagian TKA yang masuk ke Indonesia, kisah tidak benar ya. Sebagian TKA yang masuk ke Indonesia, beberapa di antaranya bekerja di sektor unskilled. Nah, kawan-kawan lihat baik-baik pada paragraf kedua, kalimat yang pertama. Namun di sisi lain Ombudsman RI bla 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 kesananya itu di situ jelaskan bahwa memang ada beberapa pelanggaran, salah satunya adalah si TKI itu dia bekerja di sektor unskilled. Berarti tidak bertentangan dengan yang A. Gitu. A menyatakan bahwa beberapa pekerja dari TKI itu dia bekerja di sektor unskilled. Berarti A sesuai ya. Berarti A bukan jawaban yang benar karena kita cari yang tidak benar. B,
Sebanyak 24.804 orang TKA asal Cina mendominasi jumlah TKA yang masuk Indonesia. Betul. Itu didominasi oleh negara Cina. Jelas ya, pada tabel sudah ada. Berarti itu fakta yang benar, bukan yang tidak benar. C. Dari tenaga kerja asing Indonesia yang mencapai 85.974 orang, beberapa di antaranya izin kerjanya telah habis. Itu juga sama kayak tadi kerja di sektor unskilled ya. Pada paragraf kedua kalimat pertama bahwa ada beberapa pelanggaran. Salah satunya adalah izin kerjanya sudah habis ya. Terus dia ada yang bekerja di sektor unskilled. Sehingga yang C juga benar ya. Beberapa di antaranya ada yang misal kerjanya sudah habis, berarti C benar. Artinya yang tidak benar. Yang D, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa beberapa pekerja asing memiliki masalah izin yang sudah habis dan bekerja di sektor unskilled. Sebentar, D itu agak aneh. Kenapa agak aneh? Kalau tidak salah, Kementerian Ketenagakerjaan tidak menyatakan itu. Yang menyatakan itu adalah Ombudsman, bukan Kementerian Ketenagakerjaan. Lihat lagi tadi pada paragraf kedua kalimat pertama, di situ yang menyatakan itu adalah Ombudsman RI. Jelas ya? Berarti itu benar tidak benar? Fakta tidak benar. D mungkin jawabannya. Kita lihat ya. Aturan tentang tenaga kerja asing yang tertuang dalam Perpres 20 tahun 2018 mempermudah prosedur dan memperketat syarat orang asing bekerja di Indonesia. Itu fakta yang benar. Itu ada pada kalimat terakhir paragraf pertama. Itu adalah klaim dari si Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga E berarti benar ya. Kita cari tidak benar. Yang tidak benar tadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 5. Berdasarkan tabel 2 di atas, manakah pernyataan yang benar? Kita cari pernyataan yang benar. Oke. Penyalahgunaan izin tinggal TKA di Provinsi Banten pada tahun 2015, kita lihat, lebih rendah dibanding penyalahgunaan izin tinggal TKA di Provinsi Sulteng. 2015 Provinsi Banten itu yang melakukan pelanggaran izin tinggalnya di Provinsi Banten ya, Banten 2015 itu izin tinggalnya 71 2012 ya. Lebih rendah kali dibanding penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Sulteng. Sementara Sulteng 2014 itu pada tahun 2014-nya itu izin tinggalnya 11 ya. Penyalahgunaan izin tinggalnya 5 penyalahgunaan izin tinggal berarti 5. Si Banten penyalahgunaan izin tinggal itu adalah 71 2015-nya, sementara si Sulteng itu 2014-nya izin tinggalnya 5, sehingga ini salah gitu loh. Bukan lebih rendah, harusnya lebih tinggi. Oke, salah, kita nyari yang benar. B. Ombudsman mencatat pelanggaran terendah TKA di DKI Jakarta terjadi pada tahun 2017. Si Ombudsman, ini sumber dari Ombudsman kan, kata dia tahun 2017 ya, pelanggaran terendahnya 2017. Berarti pelanggaran, kalau ngomongin hanya pelanggaran aja, berarti pelanggaran secara keseluruhan ya. Kita lihat DKI Jakarta, berarti DKI Jakarta secara keseluruhan. Oke. Total 2017 25 totalnya. Oke, sementara yang lain-lainnya ada 106, 109, 255. Berarti jelas yang terendah benar ada di tahun 2017 pelanggaran yang ada di DKI Jakarta. Sehingga jawabannya adalah betul. Itu benar berarti ya. Kita tandai itu benar. Cuma kita bahas dulu C, D, dan E-nya. Salahnya di mana? Total pelanggaran TKA di Provinsi Sulteng dari tahun 2014 sampai dengan 2017 lebih tinggi dibanding total pelanggaran TKA di DKI Jakarta dengan rentang waktu yang sama. Total pelanggaran di Sulteng tidak lebih tinggi
Sulteng itu dia 479. Kita hitung ya. 479 ditambah 32 ditambah 40 ditambah 16. Oke. Itu si total pelanggarannya di tahun 2014 sampai dengan 2017 ada 567. Ya, kita lihat, betulkah tidak lebih tinggi dari Jakarta? Sementara Jakarta totalnya 109 ditambah 255 ditambah 106 ditambah 25, 400-an. Tadi yang si Sulteng itu 500-an, sementara si DKI Jakarta 400-an, sehingga harusnya lebih tinggi Sulteng itu. Berarti yang C tidak benar ya. Lanjut yang D, jumlah TKA yang dideportasi di Provinsi Jabar tidak lebih tinggi dibanding pelanggaran batas waktu tinggal oleh TKA yang terjadi di Provinsi Banten. Provinsi Jabar telah mendeportasi, ya kita lihat Provinsi Jabar telah mendeportasi berapa orang nih? Kita hitung lagi. 17 total deportasinya Provinsi Jabar, ditambah 16 ditambah 27 ditambah 22. Itu ada 82 ya untuk jumlah deportasi. Kita lihat kalau batas waktu tinggal ya, batas waktu tinggal itu kita lihat 23 ditambah 23 ditambah 12 58, tadi 80-an, yang barusan 50-an. Berarti tidak lebih tinggi jumlah yang tidak, berarti harusnya lebih tinggi dong. Tadi kan yang deportasi 80-an, sementara yang batas waktu tinggal cuma 50-an, harusnya lebih tinggi. Sehingga D berarti jawabannya dia benar tidak benar ya. Tidak benar jawabannya. Kita cari yang benar tadi kan, yang benar berarti jawabannya jelas B. Jelas tidak usah dibahas lagi ya, karena jelas jawabannya ada yang B. B itu benar. 6. Berdasarkan keterangan bacaan di atas, pernyataan berikut adalah benar kecuali, berarti kita cari yang tidak benar ya. A. Para pekerja yang berasal dari negara-negara benua Asia mendominasi jumlah TKA yang masuk Indonesia. Kita udah lihat ya, betul. Tadi udah dibahas bahwa dari benua Asia itu mendominasi. Berarti itu A benar. Sementara kita cari yang tidak benar. B. Inggris adalah negara yang memiliki jumlah TKA yang paling kecil setelah Singapura. Singapura itu 1.900, Inggris itu 2.016, gitu loh. Berarti benar ya, si Inggris ini dia jumlah TKA-nya paling kecil setelah Singapura. Sehingga yang B juga benar jawabannya. Kita cari yang tidak benar, berarti B salah. C. Pelanggaran terkecil di Provinsi Banten terjadi pada tahun 2016. Pelanggaran yang terjadi 2016 terkecil. Nah, pelanggaran terkecil Provinsi Banten terjadi pada 2016 pada pelanggaran batas waktu tinggal. Batas waktu tinggal 2016 benar, tidak ada ya, kosong. Berarti benar nih, terkecil. Terus dan Provinsi Sulteng, sementara Sulteng pada tahun 2014 pada penyalahgunaan izin tinggal benar cuma 5, berarti C benar. Sehingga jawabannya bukan C. Kita cari yang tidak benar. D. Jumlah TKA yang dideportasi di Provinsi Jabar tidak lebih tinggi. Tadi Provinsi Jabar 80-an ya. Tidak lebih tinggi dibanding pelanggaran batas waktu tinggal. Batas waktu tinggal oleh TKA yang tadi di Provinsi Banten. Ini yang tadi sama ya. Ini sama. Si D ini berarti 80 ya. Sementara si yang dideportasi 80. Sementara yang dia melanggar batas waktu tinggal di Banten itu ada 50-an. Sehingga berarti jawabannya cari yang benar ya. Kita cari yang benar nih. Jawaban tadi 80-an, tidak lebih tinggi, berarti salah. Salah nih ya. Harusnya lebih tinggi. Jumlah TKA yang dideportasi di Provinsi Jabar tidak lebih tinggi, padahal itu 80 kan, dibanding pelanggaran batas waktu tinggal oleh TKA yang terjadi di Provinsi Banten. Sementara Provinsi Banten
batas waktu tinggalnya itu 50-an, berarti jelas jawabannya D, harusnya lebih tinggi, bukan tidak lebih tinggi. Oke, jawabannya adalah D, kawan-kawan semua. Kita lanjut ke nomor 7. Oke. 7 manakah pernyataan yang bukan bersumber dari Ombudsman dan Kementerian Kerja? Manakah pernyataan yang bukan bersumber dari situ? Jumlah TKA di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 2017 sampai dengan 2018. Itu ada ya? Itu ada pernyataan dari si Kementerian Tenaga Kerja. Berdasarkan data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 2007. Jadi jelas ya, berarti itu ada dari Kementerian Tenaga Kerja. Yang B, tenaga kerja asing bekerja di sektor unskilled dan izin yang sudah habis adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan TKA di Indonesia. TKA di Indonesia itu ada di paragraf kedua, kalimat pertama, ya, itu dari Ombudsman RI. Pernyataan yang B itu dari Ombudsman RI, berarti B tidak benar, kita cari yang bukan sumber. C, terbitnya Perpres 20 tahun 2018 tenaga kerja asing hanya mempermudah prosedur, sedangkan syarat orang asing bekerja di Indonesia diperketat. Itu ada pada paragraf pertama, ya, kalimat terakhir. Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim hanya mempermudah prosedur, tapi syarat orang asing bekerja di Indonesia diperketat. Itu berarti klaim dari Kementerian Ketenagakerjaan. Berarti ada yang D, adanya kemudahan yang diberikan kepada para pekerja asing adalah dampak yang ditakutkan dari terbitnya Perpres 20 tahun 2012 tentang tenaga kerja asing. Kawan-kawan, yang D ini tidak disebutkan oleh Ombudsman, bukan disebut oleh tenaga kerjaan, ini adalah opini si penulis, gitu loh. Opini si penulis berdasarkan ya realitas yang dia lihat, gitu loh. Oke, jadi bukan dari Ombudsman, bukan dari si Kementerian Ketenagakerjaan. Itu nomor 7. Kita lanjut ke si teks yang berikutnya. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Berdasarkan paragraf 1 di atas, manakah pernyataan yang salah? Kita cari pernyataan yang salah. A, pemerintah gencar meningkatkan investasi supaya ekonomi nasional terus tumbuh. Oke. Kita lihat, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah gencar meningkatkan investasi. Jelas berarti A benar ya. Di kalimat pertama jelas sudah dilihat bahwa si investasi ini gencar dilakukan ya untuk biar ekonomi nasional terus tumbuh. B, penanaman modal dalam negeri realisasinya lebih rendah dibanding penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri realisasinya nih ya lebih rendah. Lihat pada kalimat kedua, pada 2012 realisasi investasi didominasi oleh penanaman modal asing sebesar 56%. Berarti jelas B benar ya. Yang modal dalam negerinya berarti itu lebih rendah realisasinya dibanding penanaman modal asing. Itu ada di kalimat kedua. Kalimat kedua jelas 56% penanaman modal asing dan 46% penanaman modal dalam negeri. Berarti B benar, bukan jawabannya. Kita cari yang salah. C, dalam 5 tahun terakhir terjadi kenaikan penanaman modal asing sebesar 85,7 triliun. Dalam 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Oke. Kita lihat berarti si 2014 itu kan 307 triliun ya. 307 triliun. Kita hitung aja ya. 307 itu terus si Desember 2015-nya itu 392,7. Oke, 392,7. Berarti 392,7 dikurangin 307 triliun. Berarti kenaikannya ada berapa? Kenaikannya sebesar 22% atau 85,7. Ya, benar, berarti jawaban yang C benar. Kita cari yang salah.
per Desember 2018 realisasi penanaman modal asing mengalami kenaikan sebesar 56%. Nah, yang D salah nih. Yang 56% itu bukan si kenaikannya, tapi realisasi investasinya. Sehingga jelas D berarti salah. Oke. Yang total PMA mencapai 392,7 triliun pada Desember 2018. Ya, betul. Dan mulai peningkatan dibanding 4 tahun sebelumnya. Berarti benar ya. 4 tahun sebelumnya 2014 kan, 2015, 2016, 2017 tuh, 4 tahun sebelumnya. Oke. Oke, berarti jelas ya, jawabannya adalah D. Yang tidak benar adalah D. Baik, kita lanjut ke nomor 9, kawan-kawan. Berdasarkan paragraf 3 di atas, manakah simpulan yang benar? Paragraf ketiga. Oke, kita lihat. A. Jumlah pekerja asal Jepang dan Singapura yang lebih rendah dibandingkan Tiongkok, ya. Betul di situ, dan Tiongkok membuat kedua negara tersebut memiliki kebijakan yang berbeda dengan Tiongkok dalam hal tenaga kerja. Kawan-kawan, itu betul. Di paragraf ketiga ini, lihat kalimatnya. Adapun negara yang menjadi investor terbesar antara Singapura, Jepang, dan Tiongkok, meski demikian ketiganya memiliki karakteristik investasi yang berbeda. Misalnya, investor Tiongkok cenderung menanamkan modalnya di industri padat karya seperti bangkit listrik dan smelter. Hal ini berkaitan dengan jumlah pekerja asal Tiongkok yang lebih besar dibandingkan Jepang dan Singapura. Jadi karena si Tiongkok ini para pekerjanya lebih banyak, gitu loh. Nah, si Tiongkok ini dia memilih si kebijakan investasi yang berbeda. Untuk apa? Untuk si biar para pekerja asal Tiongkoknya bisa kerja, gitu loh, di negara-negara yang dia menanamkan investasi di situ. Sehingga berarti A simpelnya benar ya, jumlah pekerja asal Jepang dan Singapura yang lebih rendah dibandingkan Tiongkok membuat kedua negara tersebut memiliki kebijakan yang berbeda. Sementara si Jepang dan Singapura karena sedikit, dia nggak mirip kayak Tiongkok. Orang di negaranya sendiri dia banyak yang banyak pekerjaan yang pekerjanya bukan dari Jepangnya, gitu loh. Jadi lebih banyak si pekerjaannya gitu dibanding dengan tenaga kerjanya. Makanya si Jepang sama Singapura dia nggak ngirim-ngirimin tenaga kerjanya ke luar negeri. Orang si negara sendiri butuh pekerjanya, gitu loh. Sementara Tiongkok enggak. Kalau Tiongkok dia pekerjanya banyak, pekerjaan di negerinya sedikit, sehingga dia masukin lah tenaga kerjanya ke keluar, gitu loh. Jadi A betul simpulannya. Si B, tapi kita tuh ya B ya. Singapura, Jepang, dan Tiongkok adalah investor terbesar yang siap menampung investasi Indonesia. Nah, ini yang salah nih. Lihat kalimat pertama di paragraf ketiga. Adapun negara yang menjadi investor terbesar, benar, investor besar itu Tiongkok, Jepang, Singapura, tapi bukan untuk menampung investasi Indonesia. Ingat, berarti kalau kalimatnya seperti B, ya, si Tiongkok, si Jepang, sama Singapura itu siap menampung itu gimana? Kita yang ngasih modal ke negara-negara tersebut. Berarti itu salah. Seharusnya di Singapura justru, si Jepang justru, si Tiongkok justru yang ngasih modal atau menanam modal di Indonesia, gitu loh. Yang B itu malah kebalik. Malah si Singapura, Jepang, dan Tiongkok yang dia siap menampung modal kita, gitu loh. Indonesia bukan yang nanamin modal, justru Indonesia yang dia nampak, gitu ya, yang dia menerima modal itu, gitu loh. Jadi orang Indonesia sendiri, bangsa Indonesia justru yang dia seperti ini ya, yang Singapura, Jepang, dan Tiongkok yang kayak gini, gitu. Jadi B salah. C. Investor Tiongkok cenderung menanamkan modalnya di industri padat karya seperti pembangkit listrik dan smelter karena para pekerja Tiongkok surplus para ahli dalam hal tersebut. Kawan-kawan, di situ hanya dijelaskan bahwa dia surplus para pekerja, tidak ngomongin para pekerja ahli. Sehingga yang C jelas salah ya, itu ada di kalimat 1, 2, kalimat ketiga. Hal ini berkaitan dengan jumlah pekerja asal Tiongkok yang lebih besar dibandingkan dengan Jepang dan Singapura. Di situ tidak disebutkan bahwa surplus para ahli. Dia hanya menyebutkan bahwa surplus tenaga kerja dibandingkan Jepang dan
Singapura. Sehingga yang C salah ya. Yang D, walaupun Singapura, Jepang, dan Tiongkok memiliki karakteristik investasi yang berbeda, ketiga negara tersebut mempunyai kesamaan dalam hal pemilihan industri yang akan digarap. Jelas ya, justru ada perbedaan, karakteristik berbeda, terus pemilihan industrinya pun berbeda. Kalau Tiongkok dia tadi lebih ke arah industri padat karya. Jadi jelas ya, D jawabannya salah. E jelas juga salah karena ada jawabannya A, jawabannya tadi yang benar itu si A. Lanjut nomor 10. Manakah hal yang paling mungkin tidak terjadi apabila penanaman modal dalam negeri realisasinya lebih tinggi dibanding penanaman modal asing? Jadi kan kalau di bacaan si asing lebih tinggi dibanding dengan si dalam negeri. Nah sekarang gimana kalau dibalik? Kalau ternyata si dalam negeri dia lebih tinggi dibanding dengan asing. Nah apa yang mungkin tidak terjadi? Yang mungkin tidak terjadi kalau kayak gitu. A kali ya, negara yang menjadi investor terbesar akan berubah, bukan lagi Singapura, Jepang, dan Tiongkok. Nah, itu mungkin aja terjadi kalau itu ya, tetap aja ya, walaupun si asingnya dia tidak mendominasi, tapi kalau misalkan untuk yang jadi tiga besar investornya sendiri, mungkin aja tetap si Tiongkok, Singapura, dan Jepang. Cuman tadi investasi dari negara luar itu tidak akan mengalahkan si penanaman modal dalam negeri gitu loh, ya kan? Jadi penanaman modal dalam negeri itu lebih tinggi dibanding modal asing, itu doang tuh. Kalau kayak gitu ya yang jadi investor terbesarnya masih mungkin tetap si Singapura, Jepang, dan Tiongkok masih mungkin. Yang mungkin berubah mungkin juga tetap kayak gitu, sehingga A masih mungkin terjadi. Kita cari yang tidak mungkin terjadi. B, pada 2018 realisasi investasi didominasi oleh investor dari Singapura, Jepang, dan Tiongkok. Pada 2012 realisasi investasi asing, oke, itu didominasi oleh investor dari Singapura, Jepang, dan Tiongkok. Itu sama kayak A, berarti masih mungkin untuk investasi asingnya ya itu didominasi oleh Singapura, Jepang, dan Tiongkok. Masih mungkin nih, walaupun tadi secara keseluruhan si investasi asing ini masih di bawah si investasi dalam negeri gitu ya, sehingga B itu masih mungkin terjadi. Yang tidak mungkin terjadi adalah ya penanaman modal asing mengalahkan penanaman modal dalam negeri gitu ya, yang tidak mungkin terjadi. Si B masih mungkin terjadi. Ingat tadi ya, dibalik nih, penanaman modal dalam negeri lebih tinggi dibanding penanaman modal asing. Berarti si masalah investor masih mungkin tadi tiga tertingginya si Tiongkok. Terus tadi realisasinya juga untuk investasi asing masih mungkin lah didominasi oleh Singapura, Jepang, dan Tiongkok. B kayak gitu. C, investasi asing pada 2015 tidak akan terlalu banyak mengalir ke sektor listrik, gas, dan air. Ini juga masih mungkin terjadi gitu loh. Jadi tidak benar, ini masih mungkin terjadi karena tidak ngaruh. Mau asing lebih tinggi, mau dalam negeri lebih tinggi, ya untuk pengalirannya itu masih mungkin terjadi ke sektor listrik, masih mungkin terjadi ke gas, masih mungkin terjadi ke air, tergantung apa yang menguntungkan. Jadi C masih mungkin terjadi. Kita cari yang tidak mungkin. D, penanaman modal dalam negeri tidak akan mendominasi realisasi investasi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kawan-kawan, ini tidak mungkin terjadi gitu loh. Kenapa? Kan tadi si penanaman modal negeri lebih tinggi kan? Berarti kalau lebih tinggi otomatis pastinya mendominasi gitu. Sehingga dia jelas salah. Kalau tidak akan mendominasi jelas salah, itu tidak akan terjadi. Ya orang investasinya lebih tinggi dalam negeri berarti realisasinya ya pasti lebih tinggi dalam negeri gitu loh. Sehingga D yang paling tidak mungkin terjadi. Ini bertentangan banget kalau siang D ya, jelas-jelas di soal manakah hal yang paling terjadi apabila penanaman modal dalam negeri realisasinya lebih tinggi. Jadi dalam negeri itu realisasinya lebih tinggi. Sementara si D, penanaman modal dalam negeri tidak akan mendominasi realisasi investasi gitu loh. Ini D
bertentangan, sehingga jelas tidak mungkin terjadi. Oke. Industri padat karya seperti pembangkit listrik dan smelter tidak akan jatuh pada investor Tiongkok. Ini juga mungkin terjadi, ya, bisa jadi gitu loh, si smelter sama si pembangkit listrik ini diambil oleh si dalam negeri. Tadi kan investasinya paling tinggi dalam negeri, jadi masih mungkin terjadi. Jadi untuk smelter sama listrik bisa diambil oleh si yang dalam negeri, bisa juga tetap oleh Tiongkok. Jadi masih mungkin terjadi gitu ya. Tadi kita carinya yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi adalah D. Lanjut nomor 11. Salah satu kelemahan teks di atas adalah tidak adanya penjelasan mengenai bentuk penanaman modal yang dipilih oleh Jepang dan Singapura pada paragraf ketiga. Kalau melihat sih memang tidak ada penjelasan ya bentuknya seperti apa gitu loh. Tadi kalau si Tiongkok kan pembangkit listrik, smelter, tapi kalau untuk Jepang dan si Singapura nggak dijelaskan seperti itu. Tapi apakah sebuah kelemahan? Tidak juga. Kenapa? Karena jelas ya. Lihat, Tiongkok cenderung menanamkan modalnya di industri padat karya seperti pembangkit listrik dan smelter. Berarti ya si Jepang dan si Singapura itu yang berbeda dengan si Tiongkok. Jadi walaupun memang tidak dijelaskan, itu bukan sebuah kelemahan. Intinya berarti lawan dari si Tiongkok kan berbeda, berarti berbeda dengan si Tiongkok gitu loh. Sehingga A bukan suatu kelemahan. B, paragraf pertama terdapat dua gagasan utama. Enggak, paragraf pertama gagasan utamanya adalah si negara atau pemerintah dia gencar meningkatkan investasi gitu loh, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Itu gagasan utamanya cuma satu, jadi bukan kelemahan. Yang C, paragraf kedua tidak menjelaskan investasi dalam negeri sebagai pembanding investasi asing. Oke. Paragraf pertama ini ngomongin antara perbandingan si asing dengan si dalam negeri. Asing itu sekian persen, dalam negeri sekian persen. Paragraf kedua ini ngomongin asing aja gitu loh. Yang si dalam negerinya itu tidak dijelaskan, sehingga maybe ini jadi sebuah kelemahan. Kita kan bertanya-tanya, nah kalau si asing ini tadi ngalirnya ke listrik, gas, air sebesar segitu, peremahan sebesar segitu, nah si dalam negerinya kayak gimana gitu kan, sehingga C bisa dianggap sebagai suatu kelemahan. Tapi lihat dulu dan D, terdapat kalimat yang tidak padu dalam paragraf ketiga. Semuanya padu kok. Tidak ada yang tidak padu, semuanya berkesinambungan. Paragraf ketiganya nyambung semua. Jadi D bukan sebuah kelemahan. Data dalam tabel tidak padu dengan isi bacaan. Dalam isi bacaan kan ngomongin masalah dominasi asing gitu kan ya. Nah, di tabelnya, di keterangannya itu juga ngomongin masalah penguasaan asing. Sehingga ya relevan-relevan aja gitu loh. Jadi padu lah dengan si isi bacaan, sehingga kelemahannya ada di C. Oke, jawabannya adalah C. 12. Manakah pertanyaan yang jawabannya ada pada bacaan di atas? A. Mengapa pada realisasi investasi tahun 18 penanaman asing lebih mendominasi? Itu tidak jawabannya, kawan-kawan. Tidak ditemukan jawaban dari pertanyaan tersebut di paragraf pertama. Hanya dijelaskan mendominasi aja, mengapanya tidak ada. B. Berapa kenaikan penanaman modal dalam negeri dalam realisasi investasi tahun 2018? Berapa kenaikannya? Adakah kenaikannya? Itu tidak dijelaskan, kawan-kawan. Kenaikan si penanaman modal dalam negerinya tidak dijelaskan. Yang dijelaskan itu justru penanaman modal asingnya. Sehingga yang B tidak ada jawabannya. Coba yang C. Mengapa investor Tiongkok cenderung menanamkan modal industri padat karya? Kawan-kawan, itu ada di kalimat jawabannya di kalimat 1, 2, 3, 4, di kalimat keempat. Jadi jawabannya gini. Mengapa investor Tiongkok cenderung menanamkan modalnya di industri padat karya? Karena hal ini berkaitan dengan jumlah pekerja asal Tiongkok yang lebih besar dibandingkan Jepang dan Singapura. Itu jawabannya. Ya, lihat ke kalimat sebelumnya juga itu menjelaskan kan. Misalnya, investor Tiongkok cenderung menanamkan modalnya di industri padat karya seperti pembangkit listrik dan smelter. Mengapa? Gitu kan ya? Karena hal ini berkaitan dengan jumlah pekerja asal Tiongkok yang lebih besar dibandingkan dengan Jepang dan Singapura. Ada jawabannya yang C? Coba yang D.
Jepang dan Singapura tidak membutuhkan para pekerjanya bekerja ke luar negeri. Mana lagi? Sorry, D. Bagaimana gambaran investor sektor listrik, gas, dan air pada tahun 2018? Kalau gambarannya sih tidak ada ya. Tidak ada gambaran misalkan si ini begini, si ini begitu. Jadi cuma dijelaskan bahwa ke gas, listrik, dan air itu sebesar total 4,4 miliar. Nggak jelaskan bahwa si listriknya berapa, airnya berapa, ininya berapa, tidak ada gambaran seperti itu. Sehingga D jelas tidak jawabannya. Negara-negara mana saja yang paling banyak menampung investasi Indonesia? Awas, mereka itu justru Indonesia menampung investasi mereka gitu loh, bukan menampung investasi Indonesia. Jelas salah kaprah. Oke, lanjut nomor 13. Pernyataannya. Pernyataan hal ini berkaitan dengan jumlah pekerja asal Tiongkok yang lebih besar dibandingkan Jepang dan Singapura berhubungan dengan pernyataan berikut, kecuali, berarti kita cari yang salah ya. Penyebab investor Tiongkok cenderung menanamkan modal di isi padat karya karena hal ini berkaitan dengan jumlah pekerja asal Tiongkok. Jelas ya, itu jadi penyebabnya. Si A berkaitan. B. Pemerintah Tiongkok mempunyai kebijakan mendorong tenaga kerja ke luar negeri adalah akibat tambahan dari jumlah pekerja asal Tiongkok yang sangat besar. Gitu loh. Ya, penyebabnya hal ini berkaitan dengan jumlah pekerja asal Tiongkok yang lebih besar. Ini sama juga berkaitan ya. Ini jadi ada kaitan sebab akibat antara si B dengan si pernyataan. C. Karakteristik investasi yang berbeda membuat Tiongkok memilih menanamkan modalnya di isi padat karya. C. Salah. Kenapa? Tiongkok itu memilih menanamkan modal di isi padat karya itu bukan karena karakteristiknya, tapi memang karena si jumlah kerjanya itu lebih besar ya dibandingkan dengan si Jepang dan Singapura, dan itu yang akhirnya membuat si karakteristik jadi berbeda. Jadi karakteristik yang berbeda itu muncul justru karena si Tiongkok kerjanya lebih tinggi, terus akhirnya karena lebih tinggi dia menanamkan modalnya di isi padat karya gitu loh. Oke, yang C kayaknya tidak begitu nyambung karena memang bukan gara-gara karakteristik investasi yang berbeda, memang karena si kebijakan yang berbeda. Kebijakan berbeda ini akhirnya membuat si karakteristiknya terlihat jadi berbeda, begitu loh. Ya, si C jelas berarti agak kurang nyambung. Si D. Jepang dan Singapura tidak membutuhkan para pekerja luar negeri karena tenaganya kerjanya lebih sedikit. Yang berkaitan ya, memang benar. Tadi kan si Tiongkok lebih besar dibanding Jepang dan Singapura ya, sehingga si Jepang dan Singapura tidak membutuhkan para pekerja yang bekerja di luar negeri karena tenaganya tadi lebih sedikit. Ini berhubungan dengan si pernyataan. Si E. Jepang dan Singapura mempunyai kebijakan yang sama perihal tenaga kerjanya. Maybe ya, yang paling pasti dia berbeda dengan si Tiongkok gitu loh. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, berkaitan. Nomor 13 jawabannya C. 14. Berdasar data pada gambar di atas, manakah pernyataan yang salah? Manakah pernyataan yang salah? Lihat ya. Penguasaan penanaman modal di sektor perkebunan kelapa sawit masih didominasi investor dalam negeri. Kelapa sawit 40% dari 8,9 juta hektar penduduk kelapa sawit di Indonesia dikuasai investor asing. Jadi 40%-nya asing, berarti sisanya ya bukan asing. Sehingga benar penguasaan penanaman modal kelapa sawit masih dominasi investor dalam negeri. A benar ya. Kita cari yang salah. B. Operator bandara 100% dikuasai asing dan untuk jasa terbangnya bisa mencapai 40%. Mana? Operator bandara 100%. 100% itu lihat ya, operator bandara, lihat dalam kurung bisa mengelola sampai 100%. Berarti kalau bisa mengelola nih, berarti tidak sepenuhnya dikuasai oleh asing 100%, cuman bisa mencapai 100%. Sehingga B jelas salah ya, gitu loh. Jadi operator bandara itu bukan 100% dikuasai asing, tapi bisa mencapai 100%. Oke, sehingga B salah. C. B salah berarti ya B jawabannya. Cuman kalian tuh yang C ya, C benar apa salah?
Yang paling mengkhawatirkan di dominasi asing terjadi pada pertambangan dan telekomunikasi. Pertambangan di sini hampir 70% migasnya oleh asing, 75% batu bara oleh asing, tembaga dan emas 85%-nya. Mengkhawatirkan. Berarti kan si dominasi dalam negerinya si penanaman modal dalam negerinya kecil banget gitu loh, didominasi oleh asing. Pertambangan benar mengkhawatirkan. Telekomunikasi, Telkomsel 35%. Oke, tidak mengkhawatirkan, tapi lihat XL 66%-nya asing. Indosat 65%-nya asing. Tri 60%-nya asing. Sehingga yang mengkhawatirkan karena emang hampir didominasinya oleh asing. Oke, lanjut. Berarti si C benar ya, tidak salah. Si D, lanjut kita sektor bisnis yang pasti dominasi investor dalam negeri adalah pelabuhan, yang pasti didominasi. Betulkah pelabuhan? Pelabuhan bisa mencapai 49% untuk 49% untuk asingnya. Berarti Indonesianya ke dalam negerinya 51%. Benar, masih bisa didominasi oleh si Indonesia. Apa pasti didominasi oleh si Indonesia. Jasa kebandaraan bisa mencapai 49%. Berarti maksimalnya 49% kan? Si asing ini maksimalnya berarti 51%, pasti itu milik si dalam negeri atau Indonesia. Terus terminal darat untuk barang. Terminal darat untuk barang bisa mencapai 40%, sama kayak tadi, berarti 51%-nya untuk Indonesia. Sehingga D sesuai. Pasti itu Indonesia. Sektor perikanan masih bisa dikuasai investor dalam negeri. Perikanan, terutama negara-negara anggota ASEAN bisa mencapai 51% tadi. Bisa mencapai 51%, berarti si maksimalnya 51% kan untuk si asing. Maka kalau kata-katanya bisa mencapai, berarti mungkin nggak yang Indonesia lebih tinggi? Ya mungkin juga. Jadi masih bisa juga dikuasai oleh investor dalam negeri. Karena kata-katanya bisa mencapai, tergantung si investor dalam negerinya mau atau tidak gitu loh. Oke, kawan-kawan, berarti jelas jawabannya adalah B. Ya, si E tadi sesuai. Kawan-kawan, itu untuk pelajaran umum. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan di grup pejuang UTBK. Masih ada waktu sebulan ke depan, kawan-kawan, berdoalah mudah-mudahan karantina bisa lakukan. Tapi kalau misalkan ternyata kita tidak mendapatkan izin dari pemerintah terkait, mau gimana lagi, kesehatan lebih penting. Untuk si UTBK, kalau kawan-kawan gagal, kawan-kawan bisa mengulang tahun depan. Tapi kalau nyawa gagal, kawan-kawan tidak akan bisa mengembalikan nyawa tersebut. Berdoalah mudah-mudahan kita dapat yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada waktu sebulan, manfaatkan, jangan sampai menyesal. Terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.